kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Amin. Bapak Ibu, hari ini hari yang berbahagia. Katakan kanan kirinya, hari ini adalah hari yang berbahagia. Akan ada banyak hal baru yang akan kita kerjakan pada hari ini. Dan hari ini adalah hari yang begitu luar biasa. Bahwa untuk perdana, mungkin setelah sekian lama kita tidak adakan, kita akan adakan untuk hari ini, kita akan adakan ibadah Junior Church. Yes, sangat excited. Saya excited sekali, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu. Tapi ya tadi yang di depan, sudah ada yang dapat belum undangan? Ada yang dapat undangan untuk mengikuti ibadah Junior Church? Gak ada ya? Coba yang dapat undangan tadi kecil, undangan kecil boleh lambaikan ke atas. Ya ada satu, ya ada banyak. Oke, jadi kami undang yang sudah dapat undangan boleh untuk maju ke depan di sebelah kiri. Nah di sebelah kiri kita, di sebelah kanan ada Kak Nova. Kak Nova akan melayani adik-adik sekalian untuk ibadah Junior Church. Yes, semua bisa berkumpul di depan. Dan juga yang mungkin gak dapat tadi undangannya, ya mungkin ada yang terlewat. Untuk yang usianya SMP 1 sampai SMA 3, silakan juga bergabung dengan teman-teman kita untuk mengikuti ibadah Junior Church. Ada lagi? Yes, kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Oke, silahkan enjoy Junior Church. Ya, Bapak Ibu. Ya, nggak usah dilihat terus, anaknya aman kok di sini. Ya, ibadahnya masih di gedung ini juga. Bapak Ibu, kami menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir, ya Bapak yang di atas, ada satu orang Bapak di atas, ada satu orang Ibu di bawah, ya ada dua di atas, ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengundang setelah ibadah, silakan bergabung. Kami ada, nah ini hal baru yang kedua, kami ada welcome lounge di atas, jadi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih dalam lagi mengenai GBI BCP, silakan hadir di sana. Kami juga ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Kami ingin melayani Bapak Ibu lebih baik lagi. Lantai 2 ada welcome lounge. Nanti silakan bergabung untuk bisa kami untuk bisa kita saling mengenal. Kemudian mungkin untuk yang baru sudah kedua kali hadir. Karena yang baru pertama kali hadir kan sering ditanya. Yang sudah kedua kali hadir ada? Ya, mungkin sudah tidak ada. Yang ketiga kali hadir? Oh, sudah mungkin yang 20 tahun sudah hadir di tempat ini. Ya, Pak Fan, saya juga. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk setiap yang Tuhan kerjakan di tempat ini, setiap yang Tuhan izinkan terjadi di tempat ini, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Dan juga sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami menjadi pendengar yang baik. Engkau membuka hati kami bisa menjadi tanah yang subur untuk Engkau tanam ya Bapa. Benih firman itu akan masuk ke dalam hati kami dan akan tumbuh dan akan berbuah Tuhan. Biar buah yang kami hasilkan itu biar bisa dinikmati banyak orang ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini. Biar setiap pemberitaan firman yang disampaikan bukan dengan hikmat dari manusia, tetapi hanya mengandalkan kekuatan roh. Supaya kami tidak mengandalkan hikmat dari manusia, supaya kami hanya mengandalkan apa yang menjadi andalan kami selama ini, yaitu kekuatan roh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk duduk diam, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih worship team. Ya, jadi karena hari ini adalah perdana Junior Church, itu anak-anak SMP 1 dan sampai SMA 3, mereka akan beribadah secara terpisah.
Kita ke depannya juga rindu, mungkin sekarang mereka masih bergabung, praise worship bersama kita di tempat ini, tapi kita rindu ke depannya mereka akan ibadah, punya ibadah sendiri, mulai dari praise worship-nya mereka akan beribadah sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu boleh lihat kanan kirinya sekarang, kosong ya. Ya, itu tugas kita semua. Mungkin bilang sama dirinya sendiri, ya memang kayaknya saya harus bawa jiwa minggu depan. Amin. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Kita menerima tuntunan yang, kita masuk di bulan September. Terima kasih sudah diingatkan. Kadang di depan ini otaknya agak blank. Ya saya tulisnya Agustus. Oke, kita sudah masuk ke bulan Agustus. Kita masuk di September. Yang PDF aja ada, karena kepotong-potong di sini. Oke, jadi di bulan September ini kita menerima tuntunan baru yaitu saatnya melanjutkan. It's time to continue. Jadi enggak satu kebetulan juga hari ini itu ibadah perdana GC. Karena ketika tema ini keluar sekitar 2 minggu lalu, kami sudah siapkan ibadah GC, kami akan adakan di 1 September, kami sudah siapkan dari bulan lalu. Jadi ya puji Tuhan ternyata sesuai juga sejalan juga dengan tuntunan yang ada. Jadi kita bersyukur, saya excited sekali akhirnya kita bisa mengadakan Junior Church kembali karena anak-anak ini butuh untuk dilayani. Butuh dilayani sesuai dengan usianya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau mereka duduk di sini, ya mungkin mereka akan dapat sesuatu, tapi pastinya firman yang dibagikan mungkin gak selalu cocok buat anak-anak seusia mereka. Jadi kita percaya bahwa mereka itu masa depan kita, masa depan gereja, bahkan masa depan bangsa. Jadi mari kita belajar saya berikan judul sharing saya pada hari ini adalah legacy. Diambil dari Amsal 13 ayat 22 yang berarti adalah warisan. Kita mau belajar warisan apa yang bisa kita bagikan kepada mereka, anak-anak muda yang khususnya ada di tempat ini. Khususnya anak-anak muda, mungkin anak Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan untuk bisa dididik, dibimbing. Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca bersama. Amsal 13 ayat 22, bagian A saja. 2, 3, ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Siapa di sini orang baik? Angkat tangannya. Wah, 2 orang angkat tangan, 3 orang angkat tangan. Ya, mungkin ada 10 orang angkat tangan. Sedikit ya. Siapa yang mau jadi orang baik? Oh, mau jadi orang baik lebih banyak, puji Tuhan. Ya, mau jadi orang baik gampang, tinggalkan warisan bagi anak cucunya. Syaratnya itu aja, sesuai dengan firman Tuhan. Good people leave an inheritance to their grandchildren. Jadi bicara tentang warisan, Bapak Ibu, apa sih yang pertama kali muncul? Apa yang pertama kali terbesit di pikiran kita kalau kita bicara mengenai warisan? Uang? Pastinya. Sering sekali uang, harta. Ada juga yang bicara mengenai, ada yang mewariskan juga perusahaan kadang. Ada yang mewariskan toko dan sebagainya. Jadi manusia dalam semasa hidupnya menghabiskan banyak waktu, bahkan mungkin hampir seluruh dari waktu hidupnya itu untuk menyiapkan warisan biasanya. Ada yang menyiapkan tadi, saya sudah katakan uang, ada yang siapkan harta dalam bentuk, ada yang mungkin dalam bentuk deposito, ada yang dalam bentuk emas, ada yang dalam bentuk perusahaan. Ada juga yang mewariskan toko. Sering sekali kita dengar tokonya diwariskan dari generasi ke generasi. Dan segala sesuatu yang diwariskan itu sifatnya itu bernilai atau punya nilai yang tinggi sehingga sehingga bisa diwariskan. Karena kalau tidak bernilai, buat apa diwariskan? Betul? Ya. Selain bernilai, pastinya warisan itu harus bersifat long lasting atau bertahan lama. Jadi tidak mungkin kita wariskan sesuatu yang
mungkin 1 minggu udah habis, 1 bulan, 1 tahun sudah habis. Biasanya akan sifatnya lama. Tapi Bapak Ibu, tidak selamanya orang mengumpulkan ide yang diwariskan itu adalah hal-hal yang baik. Kadang juga ada, tapi saya percaya tidak di sini. Ada orang yang mewariskan hal-hal yang buruk. Ada juga orang tua yang mewariskan mungkin hutang, mungkin masalah, mungkin karakter yang tidak baik, nama baik dari keluarganya tercoreng. Itu yang diwariskan yang secara mau tidak mau penerusnya itu harus terima. Jadi tidak selamanya warisan itu baik. Kita belajar dari satu tokoh di Alkitab, Raja Hizkia. Raja Hizkia dicatat di dalam Alkitab merupakan seorang raja yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca, dalam masa kepemimpinannya Raja Hizkia itu beberapa kali menyelamatkan Israel dari bangsa-bangsa yang mengepung, dari bangsa-bangsa yang ingin menyerang, dari raja-raja Asyur. Nah, ada satu ketika juga ketika waktu Raja Hizkia itu sakit dan pada saat itu Raja Hizkia hampir mati. Tuhan pun masih mendengar doanya. Tuhan melihat air matanya dan doanya dijawab. Umurnya diperpanjang, hidupnya diperpanjang 15 tahun lagi. Tetapi apa yang terjadi ketika satu waktu ketika Raja Hizkia sudah sembuh dari penyakitnya, maka raja-raja Babel melihat, oh Raja Hizkia sudah sembuh. Mereka mengirim utusan untuk menjenguk. Oh Raja Hizkia sudah sembuh artinya kita bisa berhubungan kembali, kita jenguk. Dikirim utusan-utusan dan apa yang dilakukan Raja Hizkia ini mencengangkan. Karena ketika dikirim utusan-utusan ini, Raja Hizkia menunjukkan seluruh harta yang ada di istananya saat itu. Jadi utusan-utusan Babel itu melihat ada banyak sekali harta yang dikumpulkan dari masa-masa kepemimpinan yang sebelumnya sampai dengan masa kepemimpinan Raja Hizkia. Kita lihat di ayat di Yesaya 39 ayat 5 sampai 7. Kemudian Tuhan berfirman melalui Yesaya. Lalu Yesaya berkata kepada raja, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, akan tiba saatnya segala kekayaan di dalam istanamu dan yang telah dikumpulkan leluhurmu sampai hari ini diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan tertinggal, dari anak cucumu ada yang akan diambil dan dijadikan pegawai istana untuk melayani Raja Babel. Jadi Tuhan berfirman, apa yang dilakukannya itu mungkin tidak berkenan. Dan yang terjadi adalah Israel akan ditawan di Babel, itu kejadian setelahnya. Dan apa yang menjadi jawaban Raja Hizkia? Kita bisa lihat di ayat 8. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Pada masa akhir dari hidupnya, Raja Hizkia tidak meninggalkan satu warisan yang baik. Karena ia cuma memikirkan dirinya sendiri. Asal kerajaanku tetap aman dan damai selama aku hidup, ya aku gak peduli apa yang terjadi dengan keturunanku. Hizkia sukses sebagai raja, tapi ia gagal sebagai orang tua. Warisan apa yang mau kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya? Apakah warisan yang baik atau warisan yang buruk? Itu kembali ke kita semua. Baik, kita siap belajar? Karena ini baru mulai. Saya targetkan, saya udah latihan kemarin ketika khotbah. Saya udah saya akan bicara kurang lebih 30 menit. Atau mungkin standar lainnya adalah saya akan selesai bicara sebelum ada yang nguap pertama kalinya. Ya, sering sekali Bapak Ibu, ketika kita di depan, sering, tidak jarang. Oke, pertama kita akan belajar yaitu nasihat untuk orang baik. Tadi kan sudah lambaikan tangan, siapa yang orang baik sudah lambaikan tangan. Siapa yang mau jadi orang baik sudah lambaikan tangan. Karena orang-orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan apa yang akan kita tinggalkan? Yang pertama adalah nilai dan value.
melalui keteladanan. Warisan yang bisa diberikan adalah nilai-nilai kehidupan atau value yang dipegang, yang diwariskan kepada penerus. Orang tua memberi contoh, menanamkan nilai-nilai melalui keteladanan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan nilai, kita seringkali bicara mengajarkan kepada anak atau mengajarkan kepada penerus, nilai-nilai yang harus diterapkan. Tetapi seringkali itu menemui kendala, menemui tembok adalah ketika kita berusaha untuk menerapkan atau mengajarkan nilai itu hanya melalui perkataan. Sedangkan apa yang kita butuhkan adalah kita mengajarkan nilai melalui keteladanan. Kita lihat di children see, children do. Jadi apa yang dilihat anak, apa yang dilihat oleh penerus, apa yang dilihat oleh ahli waris, itu akan diikuti. Apa yang dilakukan orang tua itu akan diikuti. Bahkan ada satu pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, lebih jago lagi, nggak berdiri aja sambil lari. Saya nggak ngerti caranya gimana, tapi itu artinya adalah apa yang dilihat, itu yang dicontoh, bahkan mereka melakukannya jauh lebih baik lagi, atau bahkan lebih buruk. Jadi keteladanan akan mudah diikuti jika ada prestasi atau buah yang dihasilkan. Jadi kita sebagai orang-orang baik, saya nggak bilang orang tua ya, saya nggak bikin nasihat ini buat orang tua, tapi ini untuk orang-orang baik. Ketika kita ingin mewariskan sesuatu, kita ingin mewariskan nilai, value keteladanan, harus ada buah yang bisa kita tunjukkan. Karena keteladanan itu dilihat dari buah, dari prestasi yang sudah dihasilkan dari kehidupan kita orang-orang baik. Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi warisan dalam bentuk materi itu bisa habis dalam sekejap. Kalau kita kasih uang, itu bisa habis dalam sekejap. Bahkan perusahaan bisa bangkrut. Tetapi legacy atau warisan berupa nilai-nilai teladan, perbuatan yang baik akan bertahan lama, akan long lasting. Amin. Kemudian yang kedua, selain nilai, yang kita ajarkan adalah menanamkan visi. Sama-sama katakan visi. Visi yang dimiliki dalam keluarga, perusahaan, institusi, atau bahkan gereja apabila diteruskan bisa menjadi pedoman untuk generasi selanjutnya dalam langkah. Jadi biasanya Bapak Ibu, keluarga pasti punya satu visi, perusahaan pasti punya satu visi, itu yang disampaikan, itu yang ditanamkan di dalam generasi selanjutnya. Supaya mereka bisa bergerak, mereka bisa bertindak sesuai dengan track yang ada. Karena visi itu bicara goal, bicara tujuan. Jadi ketika kita punya satu tujuan, mau mungkin rutenya beda, tapi biasa tujuannya sama. Misalkan di dalam keluarga miliki visi yang bisa dibagikan kepada anak-anak. Di dalam perusahaan mungkin Bapak Ibu juga punya perusahaan, pasti punya visi. Itu yang akan ditanamkan juga melalui staf-staf yang ada, melalui semua karyawan yang ada, itu yang akan menjadikan mereka bisa bergerak untuk maju, untuk berusaha, untuk mengusahakan usaha yang ada. Juga misalkan dalam pelayanan, kita punya visi, gereja punya visi, yaitu pemulihan Pondok Daud. Dan mungkin gereja di tempat ini juga secara khusus punya visi. Tahun lalu Pak Bambang, gembala pembina kita sampaikan kepada saya, gereja ini punya visi yang tersendiri mungkin. Tetap kita ikut visi dari Medan, tetapi disampaikan bahwa begini, tempat ini akan dipakai banyak anak-anak muda, akan beribadah di tempat ini. Disampaikan seperti itu, ya saya terima aja, nggak mungkin saya bantah toh. Tapi ya kita nggak tahu kapan akan digenapi, tapi kita tahu bahwa itu visi yang diberikan oleh pemimpin. Jadi kita gerak, saya gerak, kita dan tim gerak tahu arahnya kemana, oh apa fokus yang harus kita kerjakan, seperti itu. Jadi menanamkan visi kepada generasi penerus itu akan membuat fokus dan membuat fokus kepada melihat tujuan dan
mereka akan memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang yang lebih luas dalam mengambil keputusan. Satu visi atau satu fokus untuk melayani anak-anak muda ini bukan tanpa dasar. Saya akan tampilkan satu survei dari Bilangan Research, bahwa pada ini research tentang persentase remaja yang tidak rutin beribadah. Jadi ada peningkatan di anak-anak usia 15 sampai 18 tahun itu ada 7,7% anak-anak yang tidak rutin beribadah. Kemudian meningkat di usia 19 sampai 22 tahun meningkat menjadi 10%, usia 23 sampai 25 tahun meningkat menjadi 13,7%. Kalau Bapak Ibu lihat angka seperti ini kelihatannya kecil, tetapi survei ini diambil dengan sampel responden 4.000 generasi muda, 4.000 remaja. Jadi kalau kita anggap 4.000 aja, 7,7% itu bicara 300 orang, 300 anak remaja. 300 itu udah bisa bikin satu ibadah. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kenapa di tahun-tahun selanjutnya, di umur-umur mereka selanjutnya, bahkan di umur 23 sampai 25, meningkatnya hampir 2 kali lipat daripada umur 15 sampai 18. Mungkin di umur 15 sampai 18, ya seperti anak-anak GC tadi, masih diajak orang tua untuk ibadah, ya masih nurut, masih ikut. Tetapi ketika di usia 23 sampai 25, mereka udah punya keputusan untuk memilih, saya mau ikut atau enggak. Makanya itu terjadi peningkatan. Dan kalau bicara 13,7% itu bicara 500 sampai 600 orang. Itu baru bicara sampel dari 4.000. Kita nggak tahu berapa anak-anak remaja yang ada di Indonesia. Begitu banyak peningkatan itu terjadi seiring usia mereka bertambah. Penyebabnya apa? Jadi 61% itu merasa bahwa gereja itu udah nggak menarik, tidak cocok. Ada yang bilang kegiatan di luar gereja lebih menarik, ada yang bilang ibadah sudah tidak menarik, dan bahkan ada yang bilang kepemimpinan gereja buruk. Wah, kena lagi. Ya. Jadi berbagai macam alasan yang mereka punya untuk mereka tidak hadir di pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ini tugas kita. Mungkin sebagian dari kita orang tua, ini tugas kita untuk bisa menanamkan nilai-nilai, menanamkan visi. Apa yang menjadi nilai dalam keluarga itu diterapkan supaya anak-anak ini bukan jadi generasi terhilang. Mereka akan terus senantiasa beribadah. Mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, sebaliknya ada survei, ada salah satu poin survei yang lumayan mencengangkan buat saya. Yang saya tuliskan di bawah itu kegiatan yang menurut mereka paling bermanfaat. Jadi 59% itu menyatakan bahwa kegiatan yang paling bermanfaat buat mereka adalah khotbah hari Minggu. Percaya enggak? Saya enggak awalnya. Karena saya pikir, kami sering meeting dengan tim pemuda di sini, mereka selalu sampaikan anak-anak muda ingin kegiatan ABCD. Oh, mereka kelihatannya butuh kegiatan, karena kegiatan harus lebih menarik di dalam gereja. Tetapi ini survei membuktikan, 59% bilang khotbah hari Minggu itu kegiatan paling bermanfaat buat mereka. 17% menyatakan bahwa kegiatan sesuatu yang bermanfaat buat mereka adalah kesempatan untuk diberikan untuk melayani. Ya puji Tuhan, itu sudah kita lakukan di tempat ini. Di ibadah-ibadah pemuda kita sudah berikan pembicara-pembicara yang luar biasa untuk masuk ke sana untuk sharing. Mereka mungkin nggak khotbah, tapi mereka sharing karena ya mereka sharing kehidupan. Tadi malam Pak Haposan ya, Pak Haposan sharing. Apa yang di-sharingkan itu pasti nilai-nilai kehidupan yang dia miliki. Sharing kehidupan. Beliau ini bukan orang biasa-biasa, orang sukses di marketplace. Itu yang dia sharing. Itu yang kita harapkan bisa memberkati anak-anak ini. Kesempatan untuk diberi melayani. Pelayanan terbuka buat mereka semua. Mereka mau melayani di bidang apa aja silahkan. Bahkan mau bicara di sini juga boleh.
Tolong, boleh. Ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi menanamkan visi pada generasi penerus akan menjadikan mereka fokus melihat tujuan dan punya sudut pandang yang lebih luas dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu, orang-orang baik, orang-orang tua, senior-senior saya di tempat ini, jika Anda adalah orang tua, punya anak, jika Anda adalah seorang pemimpin, maka saya bagikan dua hal ini, nilai dan visi itu yang kita tanamkan. Itu yang kita akan bagikan kepada penerus, generasi penerus untuk bisa diteruskan. Mazmur 37 ayat 25, saya nggak catat di PowerPoint, saya akan bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita aminkan ayat ini, karena ini kenyataan, ini sudah terbukti bahwa kita lihat begitu banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, itu anak cucunya sungguh dipelihara. Ya, amin. Ada satu adagium yang berkata seperti ini, old soldiers never die, they simply fade away. Jadi dikatakan oleh seorang jenderal MacArthur yang artinya seperti ini, bahwa spirit seseorang itu tidak akan pernah hilang. Mungkin secara fisik akan hilang, tetapi spiritnya itu tidak akan pernah hilang, melainkan nilai dan value dan visi yang ditanamkan akan diteruskan kepada generasi seterusnya. Jadi Bapak Ibu mungkin jangan khawatir kalau merasa, oh saya sudah tua, saya sudah berumur. Enggak, Bapak Ibu tidak akan kemana-mana karena nilai, visi yang sudah ditanamkan itu selalu akan ada untuk diteruskan generasi selanjutnya. Amin. Minta C ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, selanjutnya nasihat bagi para penerus legacy. Jadi tadi sudah nasihat bagi para orang baik. Jadi ada yang mewariskan, ada yang menerima warisan. Jadi orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi, untuk kita semua yang mungkin usianya masih layak untuk menerima warisan, ya mungkin Anda seorang anak, mungkin Anda
udah bukan jadi seorang anak, bahkan posisi Anda di gereja, posisi Anda di perusahaan, posisi Anda di marketplace, dan lain-lain, bisa menjadikan Anda juga penerima warisan, yaitu penerus legacy. Jadi kita akan belajar, yang pertama adalah memikul tanggung jawab. Sama-sama katakan, tanggung jawab. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang bisa dipercaya oleh tuannya. Ada yang diberikan 5, 2, 1 talenta. Kita sudah tahu ceritanya, yang 5 mengusahakan, melipat gandakan menjadi 10. Yang 2 menjadi 4, yang 1 disimpan di dalam tanah. Kita baca di ayat 25, Matius 25 ayat 23. Saya akan bacakan. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Buat kita yang akan melanjutkan legacy, kita harus berani untuk mengambil tanggung jawab. Mungkin seperti saya, mungkin yang Bapak Ibu tahu, tanggung jawab yang diberikan tidak mudah. Tetapi tahun lalu kami memutuskan untuk memikul tanggung jawab ini. Dan tanggung jawab yang sudah diberikan berentetan, datang dengan tanggung jawab yang baru. Ya, contohnya seperti ini, harus berkhotbah nggak gampang Bapak Ibu. 2 hari nggak kerja, siapin bahan. Habis itu nanti turun dibilang lagi kurang dalam. Iya, tidak gampang Bapak Ibu. Tanggung jawab itu datang, tanggung jawab pertama datang, berentetan, ada ekornya. Tanggung jawab harus memimpin, tanggung jawab harus mengelola, seperti itu. Kemudian ini yang dijanjikan Tuhan bagi hamba-hamba yang memikul tanggung jawab dengan setia. Bahwa reward yang diberikan adalah tanggung jawab yang lebih besar. Jadi jangan kaget ketika kita sudah berhasil melakukan tugas A, tanggung jawab A kita sudah berhasil lakukan, datang lagi tanggung jawab besar, artinya ada kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kalau nggak dipercaya nggak akan diberikan sesuatu yang lebih besar. Kalau sekarang cuma punya motor, bersyukur, masih kecil kelihatannya. Tapi bersyukur nggak, bertanggung jawab nggak dengan yang sudah dipercaya. Ketika sudah dipercaya, bersyukur, memaksimalkan dengan baik, maka akan datang sesuatu yang lebih besar. Dan selain tanggung jawab yang lebih besar adalah masuk dalam kebahagiaan tuannya, yaitu bicara mengenai berkat. Jadi kita memikul tanggung jawab, kita akan menerima tanggung jawab yang lebih besar dan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Jadi anak-anak muda harus belajar untuk bertanggung jawab, berani memikul beban yang diberikan dan memberikan hasil nyata. Karena tadi talenta kalau tidak diusahakan tidak ada hasilnya. 1 tidak diusahakan hasilnya tidak ada. Tetapi yang 5 diusahakan hasil nyatanya adalah 5 talenta tambahan. 2 menjadi 4 itu adalah hasil nyata. Negara Jepang adalah negara yang punya begitu banyak penduduk yang usianya lanjut. Artinya mereka punya harapan hidup yang begitu tinggi, begitu panjang. Dan mereka juga punya perusahaan. Kita banyak tahu perusahaan, saya juga tahu, saya juga ada kerjasama dengan mereka. Perusahaan yang saya kerjasama ini sudah akan memasuki usia 100 tahun, 2 tahun lagi, artinya sekarang 98. Jadi mereka itu punya banyak sekali perusahaan yang usianya panjang-panjang. Kita lihat Toyota, kita lihat Honda, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita punya kesempatan untuk berkunjung ke negara itu, Bapak Ibu akan lihat begitu banyak toko, begitu banyak rumah makan yang usianya panjang juga. Biasa yang sudah diwariskan generasi ke generasi. Biasa sudah, oh ini pemiliknya sudah generasi keempat, kelima. Itu sering sekali kita temukan di negara itu. Jadi apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari mereka? Mereka itu punya satu prinsip yang dapat kita contoh. Mereka punya
satu teladan, satu prinsip metode yang dinamakan Kaizen. Pernah ada yang dengar? Kaizen. Mungkin ini sering didengar, ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan manufacturing, bahkan perusahaan yang berhubungan dengan manajemen ini sering sekali dipakai Kaizen. Yaitu Kai itu memiliki arti berubah dan Zen memiliki arti kebaikan. Jadi Kaizen itu artinya peningkatan, improvement, atau perubahan menjadi lebih baik. Dalam terjemahan lainnya juga dapat diartikan sebagai keberlanjutan. Jadi Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan dari metode itu, dari prinsip yang mereka punya, yang mereka terapkan di perusahaan, yang mereka terapkan di dalam kehidupan mereka, yang mereka terapkan di dalam bisnis mereka, yaitu mereka mencari hal-hal kecil, apa yang bisa diubah, apa yang bisa diimprove untuk menjadi lebih baik. Mungkin secara dampak tidak langsung besar, tetapi hal-hal kecil itu yang akan mempengaruhi untuk bisa menjadi besar. Hal-hal kecil yang akan mengubah hasil akhirnya menjadi jauh lebih berdampak. Nggak usah terlalu melongo, saya lagi bicarain Lukas 16 ayat 10 sebetulnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi nggak usah, wah keren sekali Kaizen. Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu. Jadi kita nggak terlalu kaget lagi dengan hal-hal seperti ini. Makanya Alkitab dibaca, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Seseorang yang berhasil mengerjakan hal sekecil apapun yang dipercayakan kepadanya, itu tidak akan menimbulkan keraguan bahwa ia juga mampu mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Yang lebih sulit, bahkan lebih menantang. Kemudian kepercayaan itu akan timbul dari perkara-perkara kecil yang dikerjakan. Bapak Ibu mungkin pernah rasakan, kalau punya anak, diminta kerjakan sesuatu, tolong ambilin papa minum, dikerjakan. Hal-hal kecil lainnya, tolong ambilkan ini, tolong ini, tolong. Hal-hal kecil yang kita minta ketika dikerjakan, kita itu percaya. Mereka itu mampu sebetulnya untuk kerjakan hal-hal yang lebih. Di perusahaan ketika atasan memberikan kita satu tugas, satu kepercayaan untuk melakukan sesuatu, mungkin halnya kecil, tetapi kita kerjakan atau enggak. Kalau enggak kita kerjakan, kalau kita malah bersungut-sungut, kok kerjaanku yang diminta bos cuman beli kopi, atau cuman rapikan kursi, atau cuman bersihkan kantor. Tetapi kalau hal kecil itu aja nggak dikerjakan, nggak usah mikir mau jadi bos, nggak usah mikir mau jadi direktur. Karena nggak bisa. Kita mulai dari hal-hal kecil. Jadi yang kedua yang bisa dipelajari adalah small is big. Jadi apa yang kita kerjakan kecil itu dampaknya besar. Itu bicara juga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai biji sesawi. Biji sesawi dalam Matius 13 ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar dari sayuran lainnya. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mungkin Bapak Ibu yang dipercayakan sekarang kepada kita kecil. Mungkin saya di gereja hanya bagian menyambut tamu, kelihatannya kecil. Mungkin di perusahaan saya hanya dipercayakan untuk mengantar jemput tamu, kelihatannya kecil. Mungkin di dalam keluarga seorang anak dipercayakan sesuatu yang kecil. Tetapi sesuatu yang kecil itu diumpamakan sebagai biji sesawi. Ketika ia tumbuh, dia akan menjadi jauh lebih besar daripada sayuran lainnya. Ketika ia tumbuh, ia menjadi pohon, di mana burung-burung bisa datang, bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kepercayaan itu yang diberikan ketika kita sudah mengerjakan, itu sangat penting untuk dijaga. Dalam keluarga ada kepercayaan dari suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi di dunia perbankan juga ada istilah begini.
dunia perbankan itu seperti yang kita tahu, itu mereka adalah institusi yang menyimpan uang dari masyarakat. Tetapi kalau kita lihat hanya sebagai itu, sebenarnya ada sesuatu yang lebih, bahwa mereka itu menyimpan kepercayaan, menyimpan trust daripada masyarakat. Ketika kita percaya dengan bank tertentu, kita akan berani menabung di situ. Kita akan taruh uang kita di sana. Gak ada toh yang gak percaya sama bank sekarang-sekarang ini. Jangan-jangan udah masukin uang ke bank, dicek setiap hari, hilang gak saldonya. Iya, jadi bank itu mereka sangat takut kehilangan kepercayaan daripada masyarakat. Ketika kondisi-kondisi krisis itu mereka paling takut kalau masyarakat sudah hilang kepercayaan. Karena ketika kepercayaan itu hilang, uang itu sudah pasti semua orang tarik. Dan itu sangat berbahaya buat institusi ini. Jadi saya juga belajar bahwa di gereja juga ada hal yang sama yang diterapkan. Gembala pembina juga sampaikan kepada saya, ya Han, gereja ini bukan mengelola uang persembahan masyarakat, uang persembahan jemaat, tetapi yang kita olah adalah kepercayaan daripada jemaat. Jemaat percaya enggak sama gereja ini? Jemaat percaya enggak sama tim penggembalaan di tempat ini? Itu yang kita kelola, itu yang kita jaga. Kemudian yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Saya akan tutup di sini. Dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, kita baca bersama, karena ini sudah penutup. Ya, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, 2, 3, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, andalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita dipercaya sebagai pewaris, ketika kita dipercaya sebagai penerus legacy, andalkan Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian. 7 tahun lalu saya memulai satu usaha bersama dengan istri, yaitu usaha sekolah musik. Jadi kami memulai dengan kecil, tadi seperti biji sesawi. Grand opening, belum ada muridnya, masih 0. Kami undang sebanyak-banyaknya kenalan kami undang sebanyak-banyaknya saudara yang kami kenal, berharap mereka akan mendaftar. Ya puji Tuhan, minggu pertama kami memulai dengan belasan murid. Dari segi operasional pastinya tidak cukup, karena dengan scale yang kami bukanya kan nggak terlalu kecil, artinya kami buka langsung 3 kelas, investasinya cukup lumayan. Belasan murid tuh nggak akan nutup. Tapi saya aminkan ayat ini, mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kami terus berusaha mengandalkan Tuhan, kami berjalan, Tuhan mau bawa kami kemana, kami ikut. Tuhan tolong pimpin kami, itu yang jadi doa kami selalu. Karena sekolah musik ini saya bangun dengan satu visi seperti ini yang diberikan Tuhan kepada saya waktu itu. Saya punya talenta mainkan musik. Saya punya talenta bisa bermain piano. Gimana cara saya bisa mengembangkan talenta itu? Gimana saya bisa mengembangkan 1 menjadi 2? Mungkin yang saya punya hanya 1. Gimana cara saya tidak seperti yang 1 menyembunyikan di dalam tanah? Hanya dengan 1 visi itu yang diberikan Tuhan di dalam hati saya. Maka saya memulai. Jadi doa kami di awal-awal itu, Tuhan pimpin kami. Kami nggak tahu caranya gimana, pimpin kami. Karena masalah datang itu nggak pakai ketok pintu, nggak pakai izin. Bulan pertama sudah datang fitnah. Di fitnah sudah pernah. Bulan pertama, nggak lama-lama. Uang dibawa kabur,
sama staff sudah pernah. Tahun pertama, nggak perlu lama-lama, nggak perlu tunggu 5 tahun. Tahun pertama sudah kami lewati, sudah kami lalui. Kemarin saya saksikan di doa Sabtu, yang dibawa kabur 5 juta. Selesai dari doa kemarin, istri ralat ketika di mobil. Nggak 5 juta, belasan juta. Oh, belasan juta. Ya, itu tahun pertama. Kami juga mengalami yang namanya panas terik. Adanya tahun kering, itu kita alami. 3 tahun kami buka, COVID. Gimana yang namanya sekolah musik ngadapin COVID? Menurun. Itu kami alami semua. Tapi yang kami bisa saksikan adalah bahwa penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ini janjinya. Itu kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akar-akar kita itu masuk dan akar-akar kita terhubung kepada air, yaitu berbicara mengenai sumber berkat, berbicara mengenai kekuatan yang datang daripada Tuhan. Jadi kami kuat Bapak Ibu, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau pada tahun ini kami memasuki tahun ke-8, dari yang belasan murid tadi, kami sudah pada saat ini kami sudah melayani lebih dari 300 murid. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena bukan dengan kuat gagah kami. Benar-benar kalau dengan kuat gagah nggak bisa. Karena ini saya bangun ini juga dengan satu visi, yaitu bahwa ini adalah pelayanan. Ya tadi, talenta yang saya punya satu, gimana cara saya kembangkan. Ya puji Tuhan, 1 jadi 300, puji Tuhan. Ya kita bersyukur, paling tidak stok pianis 10 tahun ke depan mungkin di Batam masih aman. Ya puji Tuhan. Ya kita hanya berdoa semoga nanti, saya nggak tahu dari 300, bahkan kami mungkin secara total sudah melayani lebih dari itu. Mungkin 500, mungkin hampir 1000, saya nggak tahu. Tetapi kita nggak tahu kapan mungkin mereka akan pada waktunya mereka akan melayani. Saya nggak tahu kapan, tapi saya bersyukur, Tuhan bisa pakai hidup saya, Tuhan bisa pakai talenta yang saya punya untuk bisa menghasilkan buah, untuk bisa meninggalkan legacy paling tidak, supaya kehidupan saya nggak gitu-gitu aja, tapi saya bersyukur saya bisa meninggalkan legacy itu. Saya berdoa, sharing pada pagi hari ini akan memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan terjadi bagiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan